Man ra'a aliman faka'annahu ra'ani. Barang siapa yang melihat orang yang alim, maka dia seolah-olah melihat aku. Ini Nah, kata ini Kanjeng Nabi. ya, ini kata Nabi, cuman ini yang menyampaikan dulu termasuk Kyai Hlawani. Kyai Hlawani pernah menyampaikan itu. Artinya bersanad gitu kan Iya. sampai Rasulullah Muhammad sallallahu Oh, alaihi wasallam. selaras dengan ini ya Ustaz ya. Ya. Al ulama Warasatul anbiya. Nah, betul. Iya. Makanya mengidolakan ulama, mengidolakan ustadz, kiai, muhibbin misalnya, itu tidak masalah. Asalkan yang diidolakan itu adalah Alim. menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. namanya kebiasaan tokoh itu ya. Misalkan gaya hidup, Ya. Iya. kemudian fashion kan Iya. juga Biasanya bisa juga mempengaruhi Betul. apa namanya yang tadi ngefan itu. Jadi dan mengidolakan mau tokoh olahraga atau ustadz atau guru atau apa itu pasti ada momen kecewanya ya, Ustaz. ya Mau karena karena mereka juga manusia biasa. karena biasanya kalau mengidolakan, mencintai itu pasti punya harapan. Iya. Padahal kita nggak boleh terlalu banyak berharap kepada manusia, Iya, iya. ya kan? Berharaplah kepada Allah. Maka kenapa kok kita nggak boleh terlalu berharap kepada manusia? Karena manusia pasti mengecewakan. Oke. Siap. Tapi Betul ada nggak? Sepakat. ada Ya. idola yang nggak mengecewakan dah, Ustaz. Nggak ada, pasti Nggak mengecewakan kecuali satu nanti, Apa itu? Siapa, Ustaz? Nabi Muhammad. Oh, itu Oh, yang idola selesai itu. paling Ya. kita. Betul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar audio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di program ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-240. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani oleh teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Aldi, Ya. ini kita ketemu lagi. Ini bajunya kok sama nih, Goni. Goni, ini kan produk lokal, lokalis. Produk lokalis. Nah, Mas Aldi, malam ini tamunya siapa? Nah, ini mungkin udah lama kita nggak ketemu beliau nih, Mas Anis. Yaitu Ustadz Sholihul Hadi, atau kita sering manggilnya Ustadz Icul. Oh, Ustadz Icul. Assalamualaikum Ustadz Icul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini selalu ceria Ustadz. Iya. Padahal katanya Mas Aldi tadi itu Ya. sering bolak-balik ke sini gara-gara ada program lain yang tadi. Iya, iya. Iya. Ya. Programnya anak-anak magang gitu. Oh, Hmm. tapi beliau selalu menyediakan waktunya, ilmunya, tenaganya untuk kita. Hmm. Nah Ustadz, Ya. terakhir ketemu kita kapan ya? Baru kemarin kok. Oh, baru kemarin. Waktu dulu di pondok pesantren itu? Ya. Kita itu ketemu malam-malam itu. Terus gibain seseorang. Oh. Nah Mas Aldi, ini daripada ngelantur kemana-mana nih. Nanti Kira-kira malah gibain malam lagi. ini mau bahas apa ini Mas Aldi? Ya ini Mas Anis, ini kan kita kan lagi di momen kemerdekaan juga kan Mas Anis, Ya, di betul. Agustus juga nih. Dan kita juga mendekati Maulid, bulan Maulid ini. Ya, bahkan ini sudah masuk di awal bulan Maulid Mas Aldi. Iya, nah ini kita akan membahas tentang idola Mas Anis. Oke, Nah kita kan biasanya kan mengidolakan seseorang yang mungkin ada yang mengidolakan penyanyi, penari mungkin. Kalau Mas Anis apa? Biduan? Kalau saya gini, apalagi kontak tadi kan Mas Aldi menyampaikan ini masih di bulan Agustus, kemudian di hijrahnya tuh bulan Maulid. Iya. Kan kalau di Agustus itu kan kemerdekaan. Kita memperingati hari kemerdekaan. Berarti kan kita juga mengenang jasa para pahlawan. Iya, dia mengidolakan pahlawan. Artinya perjuangan para pahlawan kan harus patut kita apresiasi dan kita idolakan gitu kan. Bagaimana beliau-beliau itu memperjuangkan negara kita sehingga bisa merdeka dan kita bisa seperti ini. Tapi kan ada yang lebih luar biasa lagi. Iya. Bagaimana kita bisa mengidolakan Nabi Muhammad. Iya. Yang terkadang itu kita lupa juga Mas Anis.
mengidolakan beliau gitu loh. Mm-mm. Kita cuman kayak biasanya sholawat, tapi kita nggak pernah memahami apa yang kita idolakan dari Nabi Muhammad gitu, yang kita contoh gitulah. Bahkan malah yang diidolakan malah, mohon maaf, kadang ada yang ngisi selawat itu loh. Oh, yang isi salat Ustadz Icul mungkin. Oh, bisa jadi. Kan suka sholawat kalau ceramah Ya, biasanya. artinya kan apakah itu bagian dari kita mengidolakan Rasulullah atau memang boleh Ustaz, bagaimana kita bisa mengidolakan Rasulullah tapi lewat umatnya gitu loh. Tadi misalkan contoh lewat para guru, lewat orang tua, atau bahkan lewat artis, lewat public figure. Itu bagaimana Ustaz? Mau Ustaz? Ya, langsung saja saya sapa dulu pemirsa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya ini tadi mendengarkan obrolan orang-orang cerdas ini berkaitan dengan idola. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengidolakan seseorang, tetapi mungkin karena ini public figure ataupun bukan ya, apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi tadi sedikit saya dengar dari Mas Anis ya kalau nggak salah, itu bagaimana kalau mengidolakan Kanjeng Nabi, apakah boleh mengidolakan yang mimpin sholawat, yang mimpin sholawat tadi. Entah itu saya atau ustadz yang lain atau dari keturunan Kanjeng Nabi gitu kan, dari duriyahnya Habib. Jadi gini, ada hadis ya, ini hadisnya ini tapi saya kurang paham betul apakah ini sahih atau enggak. Man ra'a aliman faka'annahu ro'ani. Barang siapa yang melihat orang yang alim, maka dia seolah-olah melihat aku. Nah, ini kata ini Kanjeng Nabi. Ya, ini kata Nabi. Cuman ini yang menyampaikan dulu termasuk Kiai siapa itu? Yang Purworejo itu? Kiai Halawani. Kiai Halawani pernah menyampaikan itu. Bahkan beliau menjelaskan dengan yakin ya, bahwa siapapun yang melihat seorang alim, ya, idolanya dia di panggung, mungkin dia ceramah atau gimana, maka seolah-olah dia mengidolakan Kanjeng Nabi. Orang alim itu boleh siapapun. Alim itu dalam artian dia paham ilmu agama, kiai, guru, ataupun seorang ustadz atau habib yang alim. Berarti itu kan hubungannya juga dengan ilmu yang dibawa Kanjeng Nabi juga. Iya, betul. Karena kan ilmunya kan berantai, artinya bersanad gitu kan, sampai Rasulullah Muhammad SAW. Oh, selaras dengan ini ya Ustaz ya. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, betul. Makanya mengidolakan ulama, mengidolakan ustadz, kiai, al-muhibbin misalnya, itu tidak masalah. Asalkan yang diidolakan itu adalah menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Mungkin kalau saya pahami itu Mas Anis, itu kayak melihat tadi kan warisan ya. Kayak kita melihat warisannya Nabi ya kayak melihat Nabi itu sendiri gitu loh. Mungkin kayak gitu kalau saya memahami itu loh. Seperti ketika membaca Al-Qur'an, itu yang dibaca pun sesuai dengan apa yang pernah dibacakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Qur'an berawal dari ketidakbisaan beliau membaca, karena memang waktu itu tidak mahir dalam membaca dan menulis, maka diantar oleh malaikat Jibril, dikasih tahu cara membacanya. Makanya Iqra waktu itu Rasulullah tidak bisa membaca, ma'ana biqori'in kata Nabi sampai 3 kali. Akhirnya Nabi Muhammad diajari sama malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, dan kita sudah masyhur atau sudah paham ayat itu, yaitu surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. Nah, apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah itu kemudian turun temurun, yaitu dari beliau kemudian sampai kepada para sahabat, sampai kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga ulama sekarang ini. Maka ketika yang dibaca Al-Qur'an sesuai dengan bacaan-bacaan yang direkomendasikan, termasuk bacaan qiraah Utsmaniyah ya. Artinya Quran yang memang bacaan yang sudah Mushaf Utsmani itu yang sudah sesuai dengan para ulama gitu kan. Dan itu ada beberapa mazhab dalam artian pembacaan Al-Qur'an ini, yaitu qiraah sab'ah. Tapi itu sudah mu'tabarah. Artinya qiraah sab'ah tidak mengada-ngada. Itu memang sudah ada waktu itu. Dan sudah diakui oleh para ulama itu ya. Dan sudah diakui oleh para ulama Al-Qur'an, dan mereka-mereka ini itu termasuk warasatul anbiya. Karena yang dibaca oleh beliau-beliau ini itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh seperti Rasulullah. Dengan para pendahulu-pendahulunya gitu ya. Betul. Berarti sebenarnya tentang mindset juga ya Pak, bahwa kita itu harus melihat seseorang yang misal kita idolakan itu sebagaimana kita kayak melihat Kanjeng Nabi. Apalagi kalau tadi membaca Al-Qur'an, terus menyampaikan hadis-hadis beliau, itu kan harusnya dipahami seperti itu, Nje. Betul sekali. Tapi terkadang begini, orang sudah saling percaya, artinya sudah sangat mengidolakan beliau.
seseorang ini, bukan ini belum kita bicara nabi, tapi ulama atau siapapun lah. Sampai akhirnya bagian dari umat Nabi Muhammad itu ya. Mungkin duriyah, mungkin para guru, kiai itu sudah diidolakan. Pacar bukan mengidolakan itu. Mencintai dalam artian untuk membangun. Jadi kalau misalkan Mas Anies punya pacar, itu jangan niat mencari pacar, tapi niat untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga. Gitu. Biar niatnya itu dicatat oleh malaikat gitu, kebaikannya. Sampai mana tadi? Oh ya, mengidolakan seseorang. Tapi gini, ada kalanya orang yang sudah terlanjur mengidolakan. Saking mengidolakannya itu lupa bahwa yang disampaikan itu dianggap benar. Terutama itu untuk kalangan kaum-kaum yang FOMO, yang ikut-ikutan. Yang suka ikut-ikutan. Jadi ada yang menghujat ya, padahal ini memang salah. Tapi si FOMO ini melindungi yang luar biasa, dilindungi betul. Karena mungkin terlalu mengidolakan juga, jadi mau itu salah atau benar kita kadang yang nganggapnya benar gitu loh. Ya, padahal yang disampaikan itu mungkin sesuatu yang provokatif. Contoh kan akhir-akhir ini kemarin-kemarin kan banyak yang provokatif. Sebelum pemilu, pilpres itu juga sudah pernah ada isu yang bla 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 gelap gitu kan contoh. Tapi itu mereka ini public figure dan orang-orang itu mudah sekali mengikuti. Kemudian dia memberikan hashtag ataupun memberikan tagar-tagar itu tujuannya tuh ya mengikuti idolanya itu. Padahal nggak tahu itu. Maksudnya yang dimaksud idolanya itu untuk apa. Ini contoh yang real bagi kita-kita yang mungkin hanya ikut-ikutan, suka gitu loh. Tapi tidak tahu mana sih yang sebetulnya harus diidolakan. Makanya di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi di dalam surat Al-Isra itu disebutkan kita itu jangan berpegang teguh kepada sesuatu atau hal-hal yang kita tidak tahu ilmunya. Jadi entah itu ternyata dia disukai ataupun tidak, menjadi idola ataupun tidak. Tapi karena kita itu sudah terlanjur suka, sehingga apapun yang disampaikan itu walaupun kita tidak tahu dalil yang asli, kita percaya aja gitu. Padahal itu benar nggak, Tat? Iya, ada sambungannya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi innal basara bahwasannya sesungguhnya apa yang kita lihat. Wal fuada dan apa yang kita rasakan dalam hati. Inna sam'a dan apa yang kita dengarkan ya inna sam'a wal basara fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap dari hal itu tadi yaitu basara, sam'a maupun yang kita rasakan dalam hati itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Gara-gara FOMO, gara-gara dia tidak tahu yang diidolakan itu siapa, kemudian gara-gara dia itu asal percaya dengan orang yang terlanjur diidolakan. Kemudian dia ikuti taklid lah gitu. Ternyata dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kan jadi itu repot juga. Yang kita rasakan juga dimintai pertanggungjawaban. Misal kita cuman batin tok gitu, Pak. Betul. Nggak ngomong, nggak apa, tapi kita batin tok. Sama. Gitu. Ya, artinya dalam wal fuada itu yang dirasakan dalam hati, batin, wah ini saya percaya, saya yakin. Padahal belum tentu benar. Makanya yang terjadi saat-saat ini itu kan ada sama-sama tidak tahu. Contoh dalam hal pemerintahan itu ada yang membahas tentang ijazah palsu. Maaf nih ya. Tapi kita asli loh, Tat. Ijazahnya. Nggak tahu lah. Belum tak cek kok. Belum mana. Nanti dicek tadi. Oh iya. Mau nggak ketika saya minta mana aslinya? Kira-kira mau ditanyakan ke saya untuk apa gitu? Iya betul. Nah, ya kan? Nah, makanya kalau ada yang minta jangan dikasih gitu. Nanti khawatirnya buat saya gadaikan. Gunakan gitu ya. Salah digunakan lah gitu. Jadi bukan masalah apa ya, intinya kita sama-sama nggak tahu itu asal atau bukan. Tapi yang FOMO itu ikut build up berita itu kemudian sampai viral atau FYP dan sebagainya. Contoh. Jadi ini menurut saya kalau kita berdasar kepada surat Al-Isra tadi, maka jangan berani-berani kita mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu asalnya. Kalau misalkan tadi ya benar, tadi kita tidak tahu asalnya kan. Betul. Sikap kita bagaimana ketika menyikapi hal-hal yang sekarang viral, Tat? Kita harus lebih bijak, tidak usah terus ikutan. Itu apa sih? Oh ternyata ini yang disampaikan itu tidak benar. Mana yang tidak benar, tentang apa? Kita lihat, kita dengarkan. Setelah kita dengarkan, kita tahu, oh iya ya, kalau saya ikut untungnya apa? Lagian saya juga nggak tahu. Kalau saya nggak ikut, masalahnya apa? Apakah saya dimusuhi orang? Oh ternyata yang memusuhi saya itu adalah kelompok-kelompok ini. Ya ngapain saya harus ngikuti gitu? Atau saya nanti akan disukai oleh ini.
Tapi kan saya nggak tahu itu. Iya. Nanti ntar jangan-jangan setelah saya ikuti salah. Jadi lebih cenderung Gitu. ke misalkan nih kita scroll medsos Mas Aldi ya. Betul. Kita lihat antara manfaat dan mudaratnya itu banyak mana. Kalau di medsos insya Allah 50-50. Artinya kan tadi kan ada fuad, Iya. ada apa? Sam'an wal basar itu kan. Inna sam'a wal basara wal fuada. Artinya kan nanti kan timbul kebijaksanaan bagaimana kita bisa menyikapi medsos, misalkan tadi scroll medsos kan manfaat mudarat, kemudian ada juga saring sebelum sharing kan. Nah, betul. Kita sharing dulu apakah ini info yang di-share Mas Aldi ini valid atau tidak kan. Sebenarnya kan info dari MAJT itu sebenarnya. Ya, karena kan gini Pak, kalau kita berbicara tadi tentang FOMO atau apa itu kan, biasanya kan kita misal mengidolakan seseorang nih, atau mungkin kita di satu kelompok atau di kelompok lah, takut kalau bilang majelis. Jadi kelompok itu kan kelompok. Misal kita ada satu sosok guru atau mungkin yang kita idolakan di situ kan. Nah, ketika dia ngomong sesuatu kemudian mungkin itu provokatif atau mungkin ada sesuatu yang salah, itu kan terkadang banyak yang hujat nih Pak. Kita kan kalau misal nggak melindungi, itu kan pasti kita nanti dianggap tidak taat sama guru, tidak taat sama guru atau mungkin sama teman-temannya, loh itu kan gurumu, kenapa kok nggak bela? Nggak bela. Ini curhat apa gimana tuh? Enggak, ini contoh aja. Contoh. Contoh yang lain kan. Dia kan kelihatan mengidolakan sesuatu, terus ada juga misal kita sering share, sering apa, loh itu idolamu loh, melakukan kesalahan, piye sikapmu. Nah itu kan terkadang kan ada yang kayak gitu juga. Nah itu gimana Pak? Jadi kita jawabnya mungkin. Kita itu sebetulnya sudah punya pedoman untuk bisa menjawab ini. Karena gini, pedomannya itu dalam surat ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ini di surat Az-Zumar ya, kalau tidak salah nanti bisa dicek. Di dalam surat ini orang itu bisa dikatakan sebagai ulul albab. Itu adalah alladzina yastami'unal qawla. Dia yang bisa mendengarkan sebuah ucapan ataupun sebuah qaul. Tetapi dia bisa mengikutinya, tapi yang baik-baik. Bisa memilah yang baik mana yang kita ikuti. Fayattabi'una ahsana. Dan ini termasuk kategori orang yang ulul albab, mendapatkan hidayah dan juga menjadi ulul albab. Jadi ini pedoman kita bahwa ternyata kok misalnya ya, wah ini guru kita mungkin ada khilaf, ya maaf ya, karena namanya juga manusia biasa gitu kan. Wah ini jangan-jangan yang disampaikan guru salah juga ini. Karena kan sekarang kan informasi cepat, Mas Anies. Mas Aldi pun kalau boleh saya bilang dia lebih cepat dari saya informasinya. Saya lagi buka apa, dia sudah buka yang lain gitu. Yang lain. Buka apa itu? Yang medsos itu kan. Medsos. Wah pokoknya pintar sekali. Nah begitu cepatnya informasi itu, maka untuk comparison sebuah alasan atau membandingkan sebuah alasan itu lebih cepat. Artinya ini loh yang disampaikan ini benar. Saya kok ada pendapat lain gitu. Terus kemudian ternyata yang paling asoh ini, yang paling benar ini. Wah ini berarti salah ini. Waduh, guru saya lagi kan gitu. Wah, Ustaz Icul nih, gimana nih? Ternyata Ustaz Icul salah semua gitu. Kan akhirnya kan lebih memilih sesuatu yang benar. Oh ternyata di Ustaz Icul ada beberapa yang benar misalnya. Oh berarti yang benar kita ambil, yang salah kita tinggalkan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang menghujat saya, filter itu ya, ada, informasi yang kita dapat ya. Iya, karena fayattabi'una ahsana itu kewajiban menurut saya. Jadi kewajiban walaupun di situ tidak mengandung perintah, tetapi paling tidak itu sebuah pilihan yang memang Allah sudah kasih kepada kita. Kalau gini tadi kan kita kan bicara bahwa idola kita adalah Nabi Muhammad ya. Betul. Itu yang maksum kan gitu kan. Selain Nabi Muhammad itu kan tidak maksum, tidak. Nah, terkadang kan mohon maaf ada seorang santri kepada guru kiai atau ada seorang muhibin kepada habaib itu kan ada yang punya pemahaman fanatik tapi terlalu Mas Aldi bahasanya itu? Terlalu apa, buta? Ya, fanatik buta kan gitu kan ya. Padahal kan dalam agama itu kan kita taklid nggak boleh. Itu kan nggak boleh. Artinya kan kita taklid kepada seseorang kan nggak boleh. Ya. Tapi itu taklid boleh juga toh Ustaz. Kalau kita misal orang yang benar-benar awam sama satu ilmu kan kita boleh juga kan taklid. Yang dimaksud taklid tidak boleh itu taklid yang dia itu memang betul-betul seharusnya ada yang bisa diikuti. Makanya kalau misalnya contoh masalah fikih ya. Masalah fikih kita wudu. Wudu itu kita taklid.
memang dianjurkan taklid karena kita nggak usah memikirnya lain. Cuman ketika ada pendapat lain, kita harus bisa membuka mindset. Wah, ternyata ada beberapa pendapat yang berbeda. Jadi kalau untuk furu'iyah kita nggak boleh taklid kalau bisa. Ya, karena kita ada beberapa hal yang bisa kita menjadi sebuah pilihan untuk kita. Contoh wudu, Imam Maliki sama Imam Syafi'i beda. Imam Syafi'i kan sampai full gitu. Kalau Imam Maliki mungkin sampai segini aja gitu. Nah, itu ternyata ada beberapa alasan gitu. Alasannya apa? Khilafiyahnya, ikhtilafnya banyak gitu. Jadi kayak misalkan ini kok sampai siku kenapa? Oh, ternyata di sini itu kemarin pernah dibasuh nggak pernah nyampe gitu kan. Akhirnya disisakan gitu. Kalau yang Imam Maliki nggak usah sampai siku, cukup segini aja apa karena airnya mahal. Jam gitu. tangannya baru atau gimana? Oh iya. Saya nggak pamer ini loh. Ini menjelaskan tentang wudu gitu contoh ya. Nah, artinya taklid itu untuk hal urusan furu'iyah memang tidak dianjurkan, tetapi ya ada kalanya yang memang diwajibkan. Contoh taklid kepada Kanjeng Nabi. Ya kan? Karena kadang-kadang Kanjeng Nabi menyampaikan kita nggak pernah ngerti kok Kanjeng Nabi bilang gini ya, ada apa ini? Nggak usah bertanya. Untuk validasi kan sulit misalnya Nabi Muhammad kan hidup jauh dari kita kan. Itu kan nyampe informasi kan mungkin kita lewat para guru, gurunya guru sampai ke Rasulullah kan. Lah untuk validasi kan sulit. Nah, bagaimana kita bisa memahami betul bahwa itu pesan dari Nabi Muhammad? Gitu loh. Mungkin membedakan lah Ustadz, kayak ada guru kita itu ternyata ada salahnya. Betul. Nah, itu mungkin sikap kita itu gimana? Mungkin kita sulitlah mendeteksi ketika kita sudah punya idola, kita mengidolakan satu guru itu kan terkadang kan sulit untuk membuka terhadap guru yang lain juga kan gitu kan. Ya ini guru apa dulu? Maksudnya guru thoriqoh atau guru apa? Misalkan segala apapun, termasuk kan kita ilmu juga harus digurukan. Misalnya guru thoriqoh ya. Ini kan ada thoriqoh yang sekarang ada thoriqoh lain, misalnya Jatman atau Jatma misalnya. Contoh nih maaf. Tapi sudah terlanjur sama yang sekarang mendirikan Jatma. Ya udah ikuti aja enggak apa-apa karena kan mungkin ada Jatmi juga loh, tapi kan itu beda. Kalau yang Jatman ini memang awalnya Jatmi. Kemudian ada Jatma yang tanpa N. Jadi bingungin juga ya kalau. Tetapi gini, misalkan loh Pak, saya tuh lebih fokus kepada guru saya yang membuat Jatma. Ya monggo lanjutkan karena kepuasan batin kita, ya mungkin kepuasan batin atau dalam beribadah. Kecenderungan kita ya tadi. Kita kan cenderung kepada sosok itu kan beda-beda ya. Beda ya. Jadi kalau saya udah terlanjur yakin sama beliau ya dari dulu saya kecil, dari saya itu nggak punya apa-apa menjadi punya apa-apa, menjadi istrinya 3 misalnya. Ini beliau semua ya. Aku nggak bisa ini. Saya tetap ikuti beliau misalkan. Ya monggo. Asalkan tidak keluar dari koridor syariat. Cuma pertanyaannya kan gini, mungkin ada yang mungkin sempat bilang begini, loh thoriqoh kan tidak sembarang, ada sanad khusus kan gitu sampai ke mursyid-mursyidnya. Itu kan ada bai'at dan sebagainya. Lah ini kok gini ya terserah lah. Tapi yang jelas sekarang ada Jatman, ada Jatma, itu hanya informasi aja, terserah mau pilih yang mana. Ini baik berkaitan dengan guru tadi yang ketika salah bicara, kemudian apakah kita sebagai murid setia, terus kemudian kita sowan kepada guru, Assalamualaikum Pak Guru, ada apa? Jangan salah, apakah begitu kan enggak? Tapi lebih kepada surat Az-Zumar tadi. Diikuti yang baik aja. Wah benar juga nih. Kan informasi kan cepat. Kan juga kita harus punya adab kepada guru ya. Iya, karena kalau tidak punya adab dengan guru, repot juga nih. Makanya, saya nak putih kualat gitu kan. Udah gini aja, ndak usah langsung menjustifikasi apa yang disampaikan guru. Tetapi kita ambil poin-poin penting yang itu membuat ini memang betul-betul benar gitu. Dari beberapa argumentasi, kita cocokkan ini benar. Ya udah kita ikuti aja. Idola kan gitu. Tapi bukan berarti terus mati semuanya. Artinya yang disampaikan semuanya dianggap benar. Itu kan ada yang kasus seperti itu. Sehingga maaf ada penemuan sesuatu yang kan kadang palsu. Begini Ustaz, mohon maaf, ini saya potong ya. Kecenderungan kepada sosok terutama guru kan terkadang juga tadi Mas Aldi menutup ruang lain. Sehingga mungkin mohon maaf jamaah lain atau santri lain atau muhibin lain dianggap itu tidak sesuai gitu loh. Itu kan yang repot juga. Apalagi kadang juga memusuhi mungkin jamaah lain yang masih di luar lingkarannya itu ya. Lingkarannya gitu. Nah, jadinya kan hanya firqah-firqah lagi. Makanya betul yang disampaikan oleh Rasulullah, nanti ada 73 firqah. Yang satu itu firqah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan orang berasumsi bahwa yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah jamaah yang paling besar. Ya toh? Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya wal Jamaah kan jamaah besar. Dengan tadi Jatma Aspaja gimana?
Ya ini kan sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah juga. Ya bedanya kalau ini kan An-Nahdiyah, so ini bukan An-Nahdiyah, gitu kan. Bedanya itu mungkin ya. Kalau saya lihat Jatman kan ada N-nya itu Nahdlatul Ulama. Tapi kalau yang Jatma itu Aswaja saja. Oh, ada itu ya. Okay. Jadi bukan An-Nahdiyah. Artinya yang diakui secara organisasi oleh NU itu kan Jatman. Tapi kalau yang jadi sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma yang satu itu ada Nahdiyah. Okay. Tapi kalau misalkan pemirsa mau ikut yang yang An-Nahdiyah atau enggak ya monggo. Tapi ini Mas Aldi sudah kelihatan tegang ini. Kopi dulu. Saya nggak mudeng soalnya Jatman apa. Kalau gini tadi kan guru thariqah ya. Sekarang ilmu kan kita juga banyak belajar dari seseorang ya. Bisa di pesantren, bahkan bisa di sekolah umum ya, ada kampus, ada sekolahan, dengan juga guru di SMK. Guru di SMK juga, SMK 1. Nah, apakah itu juga boleh kita mengidolakan seorang guru? Boleh. Ada sampai kita itu merelakan gitu aja. Pokoknya kalau udah guruku itu ya aku nggak mau gitu loh. Ya. Kalau dulu memang iya. Kalau dulu zaman sebelum sekarang aktif di media sosial gini itu betul-betul fanatik betul. Fanatiknya gini dalam kebaikan. Contoh kiai harismatik di kampung kita itu mesti kalau pengajian full. Karena memang belum ada saingan. Sekarang setelah ada saingan, ketika melihat lebih jauh lagi ada ustadz ataupun kiai yang lebih cerdas cara menjelaskan, lebih enak didengar, kemudian lebih memahamkan dan lebih isi lah, lebih mudah. Contohnya Ustadz Icul itu ya? Bukan, yang sana-sana gitu. Yang keren-keren itu loh. Wah, akhirnya followernya banyak, kemudian mereka pada ngikuti kiai ini, ustadz ini. Sementara ustadz ataupun kiai kampung yang karismatik itu mulai ditinggalkan. Sekarang. Tapi kalau dulu kan enggak. Lah, kayak misalkan guru di SMK, guru di SMA, ataupun guru di kampus, sebagai dosen kampus itu juga ada yang mengidolakan dulu, sampai saya itu besok sowan ke beliau pas Idul Fitri gitu. Sampai ditanggalkan itu. Ya. Saking senengnya dulu tuh saya tuh bener tuh. Itu perlu guru SD loh. Saya sudah SMA, tapi masih lebaran itu ke guru SD itu. Karena mengidolakan betul gitu. Tapi kan ketulusan beliau-beliau juga gitu. Nah, sekarang kan modelnya kan kita siswa ataupun santri itu kadang-kadang masih bingung. Bingungnya gini, ini santri itu lebih taat kepada guru kiainya atau lebih taat kepada jajitnya? Oh ya, ya HP kan? ya. HP. Sekarang gini, contoh ya, mohon maaf. Santri itu lebih memilih jajat untuk belajar kitab daripada guru beli kitab. Beli kitab. Karena kitab-kitab seperti yang di sebelah Mas Anis itu, kalau beli mahal itu. Nah, santri kan nggak punya duit. Akhirnya dia beli update mendownload aplikasi yang isinya kitab. Padahal maaf, jangan-jangan di aplikasi itu ada beberapa yang diubah, ada beberapa yang salah. Nah, kalau sosok seorang kiai itu kan ngaji ini kan asli urut dari dulu pada waktu berguru dengan kiainya yang lain yang dulu. Kemudian kiainya beliau itu kepada kiainya lagi sampai akhirnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Berarti juga artinya kita mengidolakan sosok guru boleh juga. Boleh banget karena tapi juga ketika ada teknologi juga kita harus tidak meninggalkan teknologi biar tidak gaptek dulu ya. Iya. Karena kan informasi sekarang itu kan sangat cepat, Pak. Dan beda dengan orang-orang dulu yang akses informasinya itu terbatas. Kalau sekarang kan akses informasi itu kan semakin luas dan kita semakin tahu di sana ada Gus Baha, mungkin di sana ada Gus siapa lagi, ada Ustadz Icul. Dan sekarang akhir-akhir ini banyak idola-idola kita itu yang kalah dengan idola baru. Idola baru bukan sosok kiai ataupun ustadz, tapi sosok sebuah permainan yang menyenangkan hati. Contohnya sepak bola. Contoh ini contoh. Jadi anak-anak sekarang habis sisa dengerin ceramah kiai atau apa, kalah sama bola. Nah, ini ini menarik, tapi sebelum dilanjut, sebelum kita ngomong soal idola sepak bola, idola apapun itu, kita jeda iklan yang mau lewat dulu. Di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma,
serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Ustadz Icul dan Mas Aldi. Kita membahas tentang idola kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, Ustadz, tadi menarik ada idola kita guru torikoh atau tarekat, ada guru ilmu baik ilmu agama atau ilmu umum kan, itu kan di sekolah, di kampus kan. Sepak bola tadi. Sekarang kalau misalkan nih mengidolakan sosok tapi di luar agama, artis, kemudian olahraga, ada tadi sepak bola, bahkan sosok itu orang dekat kita, bahkan teman tapi punya figur yang baik gitu loh, kemudian diidolakan. Itu bagaimana Ustaz? Ya boleh-boleh aja, itu hak mereka. Karena kayak mencintai seseorang, itu kan cinta kan bukan larangan, mencintai kan bukan larangan. Tapi anjuran, karena mencintai itu akan menimbulkan sebuah kasih. Kasih itu artinya kebahagiaan, kasih sayang terhadap lingkungannya menjadi perdamaian. Jadi cinta itu murni, suci. Yang tidak suci itu, yang membuat tidak suci adalah cara mengaplikasikan cinta itu yang kurang benar atau salah. Contohnya Ustaz? Contohnya punya pacar, tapi mengaplikasikan cinta itu dengan keliru. Pacaran terus peluk-pelukan dan sebagainya, itu kan keliru, kecuali kalau ada yang melanggar syariat itu ya. Termasuk juga misalkan contoh cinta kepada tokoh atau idola tadi. Jadi kalau mengidolakan contoh atlet sepak bola, kan ini kan sekarang lagi marak-maraknya itu orang-orang senang dengan sepak bola. Bahkan kemarin barusan ada sepak bola usia 17, usia 20 dibanding-bandingin gitu kan. Karena saking senengnya dengan sepak bola itu. Saya termasuk kan, itu kan saya juga termasuk ini fan beratnya timnas senior. Nah, timnas senior juga bagus-bagus nih, pemainnya grade A dan sebagainya. Akhirnya mengidolakan sosok apalagi yang muslim itu. Wah, diundang Wak Haji dan sebagainya. Itu boleh, hak kita mencintai boleh. Tapi jangan mengikuti semuanya. Karena kan fayatabi'una ahsanah, termasuk gini. Oh, ini Wak Haji tuh rajin sholat, yaudah kita ikuti sholatnya. Oh beliau itu ternyata Jumatan, ya kita Jumatan, sing lanang loh. Kalau yang putri jangan, maksudnya terus FOMO kemudian ikut Jumatan, ya nggak boleh, ngintip gitu. Ngintip soalnya mau ketemu, minta tanda tangan, gitu sama aja nggak boleh. Beliau naik haji, kita juga naik haji gitu. Iya. Tapi kapan nggak tahu. Soalnya nunggunya lama. Punya motivasi itu ya, motivasi ya. Paling tidak ada motivasi kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, para idola kita lakukan itu menjadikan kita ingin mengikuti kebaikannya. Karena kan kadang semua juga diikuti Ustadz. Misal satu idola itu dia melihat mungkin idolanya mungkin minum minuman keras, maaf ya. Minum minuman keras terus dia melihat itu kayak kemudian dia pelajaran. Pengen juga. Idola aku yang ngombe iki ya. Misal merek tertentu gitu kan. Itu bisa loh Mas Haji. Artinya jadi kayak semacam kebiasaan tokoh itu ya. Misalkan gaya hidup, kemudian fashion kan. Juga bisa mempengaruhi yang tadi ngefan itu. Jadi Ustadz Icul suka ngopi, terus yang lain suka ngopi akhirnya. Mungkin kopinya merek apa gitu, kopi Jawa. Kopinya nggak diminum kan? Kopinya minum dulu. Monggo Ustaz. Iya, saya mengipu kopi. Iya. Soalnya kalau nggak minum nanti jadi ngantuk. Dan biar kelihatan kalau jenengan itu ngopi itu loh. Nah, dikira nanti pajangan. Monggo ngopi dulu. Monggo.
Siapa tadi yang bikin ini? Enak sekali ya. Nah, ini anak-anak magang yang cewek, Pak. Jauh-jauh dari Pekalongan ke sini tuh Bikin kopi. Berarti dia kesini mulai pagi tadi, tujuannya untuk bikin kopi malam ini. Masya Allah, terima kasih. Bagus. Nah, kembali kemana? Tadi bahas apa lagi? Tadi apa yang idola tadi loh, Pak, yang sepak bola. Ya, contoh kalau orang sudah terlanjur mengidolakan itu hampir semua dibeli. Contoh gini, pemain timnas ada yang ke klub Serie A misalnya contoh. Kemudian dia pakai nomor berapa, punggung berapa atas nama dia kan gitu. Kemudian bikin klubnya bikin kaos sebanyak-banyaknya kemudian dijual, dipesan orang Indonesia. Contoh gitu. Jadi seperti itu boleh-boleh saja. Hak dia, kita nggak boleh ngelarang. Kamu, karena gini, yang dilarang, yang nggak boleh kita larang itu termasuk yang mencintai. Orang pacaran tuh nggak boleh kita larang. Paham tak maksudnya? Jadi Mas Aldi punya pacar, nggak boleh kita larang. Ojo pacaran, nggak bisa. Tetap Mas Aldi pengen menemui. Karena kalau sampai dimarahi, pasti Mas Aldi berontak. Tuh, iya nggak? Contoh saya ini. Nggak contoh, betul nggak? Mas Anies kan belum punya pacar ya? Misalnya punya pacar gitu, kita nggak boleh ngelarang. Mas Anies mau kemana? Saya tak nemui dulu pacar saya. Oh jangan, nggak bisa. Karena yang dicintai itu nggak boleh kita lawan. Nggak boleh kita lawan. Termasuk kayak idola tadi ya. Iya. Karena percuma juga menasihati orang yang sedang mencintai. Nah betul. Dinasihati apapun ora bakal krungu. Bahkan kemarin banyak kasus kan menikah itu tidak dengan pilihan orang tua. Oh iya. Tapi orang tua tuh udah punya target, kamu harus dengan ini ya. Nggak mau, saya udah punya pacar sendiri. Makan tuh cinta, kan gitu. Nggak boleh dilawan, jangan terserah. Tapi kan nanti yang ngerasain anaknya sendiri. Kan? Konsekuensinya termasuk mengidolakan seseorang. Artis, kemudian gurunya, ustadznya, atau atlet, atau siapapun lah. Itu tidak boleh kita larang. Termasuk nanti konsekuensi yang akan ada pada dirinya. Karena dia terlanjur mencintai, terlanjur mengidolakan. Semuanya diikuti, bahkan potongan rambut diikuti. Terus kemudian yang awalnya keriting diluruskan ben podo gitu kan. Iya, distriko. Sepatu beli yang sama walaupun harganya beda. KW itu tidak masalah, yang penting bikin kaosnya macam-macam, celananya bahkan tinggi badan dia maksain sama dia olor. Dia pakai rang. Nah, Ustaz kan itu kan artinya kan boleh ya kita mengikuti. Kan gini Tat. Kalau misalkan ada kaidah begini, orang mencintai kan harus berkorban ya. Atau orang mengidolakan juga harus punya effort ya. Nah, pengorbanan kita terhadap seseorang sosok itu kan butuh biaya. Nah, ini mau minta biaya? Nggak macam gini, kan harus realistis. Contoh gini Mas, ada tadi mengidolakan sepak bola itu beli kan kita nggak punya uang yang sebanyak itu, kemudian dipaksakan ya kan, betul. Itu juga artinya mengganggu kita kan untuk keseimbangan hidup. Gini, itu kan. Kepuasan orang yang mencintai itu tidak bisa diukur dengan apapun. Pengorbanan dia itu nggak terasa. Tapi yang paling berasa nanti adalah ketika dia sudah berkorban tapi dihianati. Rasa banget itu. Ngapain saya dulu berkorban kan gitu. Termasuk sama atlet ini. Kok ternyata dia mengecewakan. Selama ini pengorbananku sia-sia. Padahal ketika dia masih tetap di dalam hatinya, maka pengorbanan serumit apapun dia nggak akan merasakan. Termasuk sampai dia nabung, sampai ngutang koncone, sampai bahkan mohon maaf malah main-main slot tuh kayak. Nah itu kan masalah juga tadi kan itu menjadikan kita itu fanatik buta tadi ya. Iya. Kadang kan juga kayak misalnya tadi kita mengidolakan ustadz atau apa itu kan juga ketika salah kemudian kita tiwas tak idola, tak bila-bila ini sekarang malah kayak gitu. Tapi itu hak dia. Kita nggak boleh melarang dia mencintai, kita nggak boleh ngapok-ngapok sama yang kecewa. Karena itu udah konsekuensi yang konsekuensi ada tadi. Dari kita mengidolakan itu. Berarti itu kan bagian dari kedewasaan Mas Aldi. Iya. Berarti kalau kita mengidolakan tadi Ustadz, kayak mengidolakan mau tokoh olahraga atau ustadz atau guru atau apa itu pasti ada momen kecewanya ya Ustadz. Ya, karena mereka juga manusia biasa. Karena biasanya kalau mengidolakan, mencintai itu pasti punya harapan. Padahal kita nggak boleh terlalu banyak berharap kepada manusia. Ya kan? Berharaplah kepada Allah. Maka kenapa kok kita nggak boleh terlalu berharap kepada manusia? Karena manusia pasti mengecewakan. Tapi ada idola yang nggak mengecewakan enggak Ustaz? Nggak ada, pasti mengecewakan kecuali satu nanti. Apa itu? Siapa Ustaz? Nabi Muhammad. Itu yang selesai paling kita. Ya, betul itu. Kalau gini Ustaz, akan sekarang itu
kita kembali ke agama Mas lagi Mas. Iya. Ada tokoh-tokoh yang viral ya. Ada Gus Baha. Ya, betul. Ada Ustadz Adi Hidayat. Gus Ikdam. Ada Gus Ikdam, ada yang Ustadz Hanan Nantaki atau apa itu. Ya, atau banyak ustadz lain lah. Itu kan juga bagi kalangan anak muda hari ini itu kan jadi idola yang luar biasa. Ketika beliau buka masjid di mana itu zamannya bludak, ramai. Padahal itu juga ada sebagian yang ada tiketnya itu loh. Nah itu apakah juga termasuk bagian dari kita bisa mengikuti Rasulullah lewat umatnya atau bagaimana? Karena beliau-beliau ini sudah masuk di dalam hati mereka. Termasuk saya tuh mengidolakan Aba Anza. Anwar Zaid. Nah, kenapa saya mengidolakan? Ya karena dia. Berarti kalau jenengan ceramah, setiap ceramah itu pakai hadiah sarung itu? Oh bukan, bukan begitu. Jadi ada. Kan sarung saya juga dikasih sama. Oh iya. Wah jangan disampaikan. Jadi gini, kita mengidolakan itu bukan berarti kemudian mengikuti semuanya, tetapi takjub dengan apa yang dilakukan oleh beliau, cara komunikasinya. Terus kemudian komunikasi yang mudah dicerna, yang tidak merumitkan diri ataupun membuat jamaah rumit karena nggak paham gitu kan. Tapi beliau tuh seperti seolah-olah mengikuti contoh. Jadi itu kadang-kadang orang punya reason. Ketika mengidolakan seseorang pasti punya alasan tertentu. Nah, ketika nanti suatu saat kok mengecewakan, itu konsekuensi saya. Ketika beliau tidak menyampaikan sesuatu yang sama dengan pendapat saya juga akan kecewa dikit lah gitu. Tapi kan itu konsekuensi yang tidak bisa kita hindari juga. Kita hindari. Tapi ada sebuah pesan buat seluruh para pemirsa bahwa mengidolakan ustadz ataupun ustadz kita yang saat ini lagi booming ya, termasuk Gus Ikdam dan sebagainya. Jika ada hal yang mengecewakan, termasuk yang kemarin barusan dikecewain oleh beliau sampai orang merasa dikecewain, lewat video yang begitu dramatis. Seorang penjual es dan lain sebagainya misalkan. Oh yang Gus Miftah itu. Oh Gus Miftah. Oh Gus Miftah namanya. Jenengan itu. Nah itu kan pasti ada konsekuensinya gitu loh. Konsekuensinya ditinggalkan, ada resiko dan sebagainya. Orang kecewa, tapi terus kemudian kembali lagi. Oh ternyata beliau itu mengangkat derajatnya orang yang menjual. Berarti kan ini gini ya. Artinya ini kan menunjukkan begini Ustadz ya, Mas Aldi ya, bahwa kita itu mengidolakan seseorang boleh, tapi jangan sampai kita berharap lebih gitu kan. Ya, betul. Kan juga kita sebagai manusia kan tidak ada yang sempurna itu. Karena pasti suatu saat akan kecewa. Lah terus bagaimana kalau mencintai pasangan? Nanti kecewa enggak? Kecewa pasti ada. Wah ini pengalaman ini. Iya, karena mencintai pasangan ya kalau udah menikah nanti itu kan awalnya kan sakinah. Iya, anteng. Kemudian mawaddah. Mawaddah itu sudah kecewa dan sebagainya, tapi oh ya deh. Tetap bertahan. Tetap gitulah. Kemudian warahmah. Wis padha eleke, wis padha lemese, tetap mencintai. Namanya kasih sayang di situ lah. Kalau sudah ada ikatan itu, maka wabarokah. Akan diberkahi kehidupannya. Kemudian anaknya menjadi anak yang soleh-solehah dan punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah juga. Tapi kalau misalnya pacaran yang belum nikah itu kan kecewanya nanti putus. Loh, enggak sakinah itu juga. Enggak sakinah, jelas enggak sakinah. Terus tapi kalau nikah kan ada yang cerai contoh. Oh iya. Yang nikah itu cerai itu berarti dia enggak sakinah. Boleh enggak mencerai istrinya atau mengusulkan untuk dicerai oleh suaminya itu khulu? Boleh. Tapi kan sesuatu yang tidak disuka oleh Allah kan itu contoh. Artinya apa? Ini lebih ke masalah mencintai yang suatu saat akan dikecewakan. Memang kan Allah sudah mengingatkan kan itu. Jadi jangan sampai terlalu mencintai. Maka bisa jadi orang yang kamu cintai itu kata Nabi ya, dia akan menjadi sahabatmu. Yang kita benci menjadi sahabatmu, kebalik tadi. Jangan terlalu mencintai karena yang dicintai itu bisa jadi musuhmu nanti. Ya, jadi musuh kita. Kemudian jangan terlalu benci dan kalau kamu terlalu benci bisa jadi yang kamu benci ini akan menjadi sahabat. Terus pertanyaan sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja itu bagaimana? Ya berarti jangan terlalu benci, jangan terlalu mencintai. Termasuk yang sekarang lagi muhibin itu. Kok muhibin apa? Follower. Bahasa kerennya kan follower. Pengikut muhibin. Itu jangan terlalu mencintai. Karena biasanya kalau sudah terlalu mencintai, nanti kecewa dikit, dia akan bencinya luar biasa. Begitu juga jangan terlalu membenci. Nanti tewas sama benci-benci jebul seneng. Ternyata malah ada benernya juga. Nah, ternyata bener juga. Akhirnya seneng kan gitu. Jadi kan malu gitu kan. Keweleh cara bahasa Jawanya. Jadi lebih baik ya mencintai ala kadarnya lah. Atau memang itu memang bagian dari takdir kita ya Ustaz. Aja gini kan, saya tuh pernah dengar gini Mas Aldi. Ini kan menarik juga buat kita bahas. Karena ada seorang kiai itu menyampaikan gini. Seluruh doa Nabi Muhammad itu terkabulkan. Betul. Kecuali satu itu. Apa? Doa
minta persatuan umat Islam. Makanya kan hari ini banyak sekali perpecahan di umat Islam. Bahkan sekarang Palestina juga masih belum merdeka, belum bebas dari penjajahan. Itu apakah bagian dari ujian kita sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk bagaimana mensikapi persoalan itu dengan baik, dengan bijaksana, atau bagaimana, Tat? Ya, kalau tidak ada perselisihan, kemudian tidak ada perpecahan antar umat, itu semuanya nanti masuk surga. Atau lebih cepat kiamatnya mungkin. Karena gini, kan ada kisah bahwa nanti ada sebuah lingkungan atau zaman di mana zaman itu Islam semua. Islam semua, kemudian menghadap kiblat semuanya. Itu ternyata setelah zaman Nabi Isa turun. Itu semua sudah bisa disatukan. Ya, disatukan semuanya. Nah, setelah itu baru kemudian ada kisah berikutnya. Ketika Nabi Isa wafat. Ketika sudah wafat kan otomatis semua akan berpaling lagi. Ambiar lah ya. Nggak ada yang diikuti kan gitu. Loh kok bisa diikuti ya? Karena kan sekarang kita lihat mayoritas agama di dunia itu kan penganut Isa Al-Masih. Maaf ya. Ya kan? Iya. Lah umat Islam percaya dengan Nabi Isa. Nah, ketika sudah turun beliau nanti di akhir zaman, itu kan Islam tetap, yang lain akan kembali ke ajaran agama Islam. Nah, dari situlah bersatulah. Tapi nak wis ngono kuwi, kalau udah begitu, ya udah berarti tanda-tanda kiamat. Ibarat orang itu sudah mulai kembali ke minus kan itu. Jadi berarti ada untungnya ketika sekarang banyak sekali perpecahan. Karena kiamat masih lama. Karena ada qaul ihtilafu ummati rahmatun. Ini pertanyaan, ini hadisnya juga saya kurang begitu yakin sahih atau tidak, karena ihtilafu ummati rahmatun diikuti dengan namanya firqah yang 73 tadi. Coba artinya apa Ustaz? Ihtilafu ummati rahmatun. Ya, adanya perselisihan atau perbedaan di antara umatku itu adalah sebuah rahmah. Kalau Mas Aldi beda. Apa? Adanya perpecahan umatku itu adalah rahmat. Beda dengan tadi ya. Tafsirannya lo maksudnya gitu. Iya, betul. Artinya memang ini bagian dari kita bisa mengambil hikmah ya dari beberapa fenomena ya, tentang bagaimana itu kita banyak idola, kemudian ada banyak masalah juga, termasuk juga ada negara Islam yang dijajah setiap hari itu kok nggak pernah selesai, itu kan Palestina itu. Oh ya, negara Islam ya. Itu sebetulnya bukan penjajahan itu, tapi genosida. Lah iya kan, artinya kan itu bagian dari masalah kita kan. Apakah kita wajib ke sana? Tidak ya. Tidak wajib. Sekarang tidak wajib. Karena kita ke sana pun melewati banyak rintangan. Pertama uang, jelas tidak mungkin. Terus kemudian kok tidak mungkin, emang udah tahu kalau kelihatan tidak punya uang. Lah ya, kan artinya kan harus nabung dulu kan ya. Padahal kita harus berjuang juga di negara kita ini, yang notabene juga ada yang merasa terjajah gitu kan. Artinya kan prosesnya itu panjang dan kita nggak mungkin melalui kalau kita nggak ada persiapan yang maksimal ya. Nah Ustadz, gini tentang mencintai Rasulullah ya. Ini kan bulannya kelahiran Nabi Muhammad. Kan? Betul. Caranya bagaimana Ustadz ketika kita bisa benar-benar maksimal mencintai Kanjeng Nabi? Nabi Muhammad itu kan manusia biasa juga. Jadi kalau kita dari awal bilang mencintai atau mengidolakan seseorang, artis idola, kemudian ada ustadz muda yang terkenal, tapi kita lupa bahwa Nabi Muhammad pun juga sama seperti manusia biasa. Hanya saja Nabi Muhammad itu tidak lantas sebagai manusia biasa, karena Nabi Muhammad itu basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Jadi manusia biasa, tapi tidak seperti manusia biasa. Oke, terus? Kenapa? Karena beliau itu bagaikan yakut. Yakut itu tahu yakut? Yakut itu inten. Batu inten ya. Tapi ditaruh di antara bebatuan. Tetap berbeda. Harganya pun tetap berbeda. Saya kirain Gus tadi. Oh, bukan. Itu jangan ya. Berarti Rasulullah itu diibaratkan batu intan. Intan yang ditaruh di antara bebatuan yang lainnya. Batu yang biasa. Dan pasti berbeda. Walaupun sama-sama batu. Sama-sama kelihatan mencorong, kelihatan bagus. Jadi misal batu ini di antara batu-batu kan beda. Ini batunya merah sama hijau. Beda kan? Sudah dipoles juga, sudah jadi perhiasan kan. Dan ini bagus ya. Artinya Rasulullah itu memang betul-betul manusia biasa. Tetapi manusia pilihan. Jadi manusia biasa yang seperti kita butuh makan, butuh minum, tetapi beda. Nah, mungkin karena keistimewaan beliau, jadi beliau itu beda sama manusia yang lainnya. Terus beliau itu sudah jelas al-maksum, yang dirawat,
yang dijaga dari perbuatan dosa. Kenapa? Karena setiap hari didampingi malaikat Jibril. Ada bodyguard-nya ya. Jadi ketika beliau ingin sedikit salah misalnya, udah diingatkan, jangan Rasul itu keliru, jangan Rasul itu. Staf khusus ya. Staf khusus. Nah, ketika sudah kita mengidolakan kepada Kanjeng Nabi, mutlak tidak ada kekurangan apapun. Sudahlah, kita pasti apa yang disampaikan oleh Nabi pasti benar. Caranya apakah kita harus membaca sholawat setiap hari? Oh, bisa. Jadi pertama gini, kenapa kok kita sampai menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu semuanya benar? Karena Kanjeng Nabi itu sudah dimastur atau sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak ada yang disampaikan oleh beliau kecuali itu wahyu. Artinya yang disampaikan oleh Nabi itu pasti benar. Jadi melalui tadi staf khususnya malaikat Jibril ya. Karena satu sisi Nabi Muhammad bukan seorang ilmuwan, karena waktu itu memang sudah terkenal para ilmuwan dari Eropa. Ini bisa dikenal banyak ini. Iya, mungkin para filsuf Socrates, Thales, kemudian Aristoteles, Plato. Jauh sebelum Nabi. Dan itu sudah terkenal sekali dan memang sudah dipelajari oleh seluruh negara waktu itu, termasuk peradaban Cina kan maju waktu itu. Nah, artinya beliau bukan seorang ilmuwan, ilmu pengetahuan dan sebagainya, tetapi beliau itu didampingi oleh malaikat Jibril, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah kepada beliau itu langsung disampaikan. Dan ketika beliau menyampaikan kembali kepada para sahabat itu sudah benar. Lah karena kita mencintai Nabi, yaudah ikuti syariatnya Kanjeng Nabi. Yang dibawa Nabi itu apa? Al-Quran, Al-Hadis, atau Sunnah. Ikuti aja dipelajari. Kemudian sampai kepada Arkanul Islam yang jumlahnya khamsah itu 5. Syahadah kita pasti sudah. Belum syahadah? Sudah kan? Kita setiap hari baca syahadah loh. Ketika sholat berapa kali kita baca syahadah? Berapa kali coba? 10 kali. 10 kali. Iya. 10 kali bahkan ada yang sampai kan itu kan sholat kan 1, 2 hampir semuanya pakai 2. Jadi tahiyat awal, tahiyat akhir itu pakai syahadat semua. Dan kita ketika mau sholat juga baca syahadat dan sebagainya. Tapi syahadat itu masuk nggak dalam hati? Itu bagian dari mencintai Kanjeng Nabi, mengidolakan Kanjeng Nabi. Sholatnya yang sesuai dengan sholatnya Kanjeng Nabi. Artinya apapun yang diajarkan Rasulullah, kita harus dilaksanakan. Betul. Ya. Jangan hanya mencintai tapi nggak ada bukti. Coba tanya sama yang perempuan itu. Kalau misalkan mencintai Nabi Muhammad cuma sholawatan saja. Nah kan sama aja. Nggak sholat, nggak apa, tapi cuma sholawatan tok misalnya. Jadi kayak kalau sama kekasih itu, aku cinta kamu, sayang kamu. Hanya omong aja. Tapi nggak membuktikan dengan perilaku. Oh gitu. Jemput ya nggak pernah, nganter nggak pernah, gitu. Jajanin nggak pernah. Cuman contoh gombal apa tadi ya, lewat WA ya. Nah artinya kalau misalkan kita memang mengidolakan Kanjeng Nabi, mencintai Kanjeng Nabi, nggak hanya membaca sholawat, tapi coba ingat sholawat kita untuk siapa. Oke, ya. Jangan kita sholawatan tapi kita lupa bahwa yang kita sholawati Kanjeng Nabi. Malah kita tuh sholawatan hanya untuk happy-happy kita sama teman-teman. Ayo kongkow ngopi-ngopi bareng di MAC TV yuk. Ambil sholawatan gini-gini. Tapi gini-gini tuh maksudnya gimana? Bendera Bendera yang kemarin viral. Kemarin viral atau gimana? Ya, termasuk yang kemarin viral itu. Dan itu repot juga. Wah, bener-bener gitu. Tapi dia lupa. Aku gini ngapain sih? Sholat untuk siapa? Ternyata betul. dengan teman-teman tok itu. Oh iya dengan Kanjeng Nabi. Kan ada yang bilang juga sholat kadang-kadang lupa. Yang sholat untuk apa? Cuman formalitas. Formalitas. Boleh dia lupa kalau kita sholat karena Allah. Jadi lupa lihat Allah, nggak lihat Allah gitu. Berarti selain selawat juga kita harus mempelajari sejarah ya. Sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Begitu beratnya kehidupan Kanjeng Nabi sehingga Islam itu sampai ke negeri ini. Ini kalau bukan karena kodrat atau takdirnya Allah, kita nggak berislam loh. Wong kita nggak di dekat Kanjeng Nabi. Coba kita lihat tanah Jazirah Arab itu jauh sekali. Wong ada yang jalan kaki kemarin sudah berapa bulan, 3 bulan ya. Baru sampai Mekah kan. Coba kita jalan kaki sampai sana. Nggak hidup kita. Bener. Tapi ini ada yang hidup, kenapa? Karena dia live streaming, kemudian dapat sumbang, dapat masak. Kita nggak bisa. Artinya apa? Kita jauh dari Kanjeng Nabi. Tapi rindunya luar biasa loh. Coba siapa yang nggak rindu dengan Kanjeng Nabi itu? Karena saking idolanya itu. Bahkan sampai nggak pernah lihat pun ngerasain bahwa Kanjeng Nabi itu ada dalam hati kita. Seharusnya begitu, tapi kadang-kadang orang karena happy-happy saja sih. Kan gini tadi ya, gitu. Ketika kita nggak pernah lihat sosok ya, tapi kita mengingat-ingat dengan sholawatan, kemudian membaca sirah nabawiyah, kemudian ikut ke majelis ta'lim, terus mengamalkan ajaran Nabi, itu kan bagian dari
bagaimana meluapkan kerinduan kita itu. Iya, sebetulnya maka tempat-tempat itu harus kita cari. Tempat di mana kita bisa meluapkan sebuah kerinduan yang berat di dalam hati. Orang rindu itu sangat sakit loh, betul nggak Mas? Iya, iya. Oh iya, kalau nggak WA berapa kali itu rasanya Apalagi nggak saya enak. juga LDR ya, Mbak. Bentar lagi nikah ya, alhamdulillah. Semoga lancar. Amin. Jangan lupa ya tanggapannya. Kembali kalau kerinduan itu sangat berat, maka kita harus tuangkan. Bahkan kalau kita lihat di majelis-majelis, itu sambil nangis-nangis loh. Iya. Nah itu nangis-nangis Itu nangisnya kenapa? Nggak Ternyata tahu. keinjek kakinya. Atau ternyata apa ini? Keingat dengan utangnya. Ya, masalah dunianya itu kan repot juga. Nah itu masing-masing ya. Tetapi yang kita rasakan orang-orang atau kita sendirilah ketika saya sendiri maaf itu kadang tergetar hatinya pas waktu ada asraqal badru alaina. Asraqal badru alaina kadang tergetar. Kayak ada getaran kayak bulu kuduk merinding begitu. Tapi kadang-kadang santai nggak kerasa belas. Betul, iya. Terus saya bilang gini, apakah pas waktu saya getar itu Kanjeng Nabi pas hadir? Apa karena pas waktu saya tidak bergetar kemudian Kanjeng Nabi tidak hadir? Itu gimana tadi itu? Nah itu masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Tetapi gini, secara kalau kita ambil hukum ya, bahwa setiap asrokol atau setiap mahalul qiyam itu Kanjeng Nabi pasti hadir. Oke, sebentar. Ini kan karena Mas Aldi kan belum bisa menerima ini. Setiap asrokol itu pasti Nabi Muhammad hadir. Iya. Itu bagaimana itu? Iya. Apa namanya validasinya itu? Jadi ini yang membuktikan tuh banyak ya, membuktikan banyak. Jadi ulama-ulama kita, ulama Nusantara, Mbah Hamid dan sebagainya itu pernah membuktikan. Kalau saya sih oke lah, fans saya percaya. Cuman kan kalau ada orang seperti Mas Aldi atau teman-teman yang nonton kan kalau nggak pernah ikut maulid kan juga karena nggak lihat. Tapi nggak merasakan juga. Nah, yang menjadi pertanyaan itu bukan apakah betul Kanjeng Nabi hadir. Dirimu tuh sudah hadir untuk Rasulullah belum gitu. Oh gitu. Jangan-jangan kita di situ tapi kita bukan hadirnya hadir nggak di situ. Kita nggak hadir gitu. Kita nggak hadir mikirin untuk yang di Rasulullah. sana gitu. Padahal mungkin kita mikirin yang baca maulid ganteng nih. Misalnya cewek-cewek. Malah dia halusinasinya kepada beliau. Susah kan? Iya. Atau nyari ukti-ukti di majelis itu kan juga bisa kan? Ada kok, ada grupnya ya. Ada grupnya itu. Iya. Tidak apa-apa itu hak masing-masing ya. Tapi kalau ya ini kan ada kesempatan toh mengumpulkan ukti-ukti cantik gitu kan. Kok cantik? Maksudnya ukti-ukti gitu. Itu boleh-boleh saja dikumpulkan. Mungkin para dai-nya daripada maksiat daripada tidak dikumpulkan beliau tapi malah kecacar ke rapatan. Dan sebagainya. Makanya tetap ada yang positif. Kita ambil hikmahnya aja lah. Jadi kalau mencintai Kanjeng Nabi, ya mencintai Kanjeng Nabi. Kok yang mimpin lebih ganteng daripada pacarku misalnya? Ya udah nggak apa-apa. Terus kemudian awalnya. Pacarnya tapi dilupakan atau gimana? Ya mungkin saat itu dilupakan. Bahkan pacarnya hanya disuruh nganterin aja. Terus kemudian kamu di parkiran aja ya, nggak usah kesini, nggak penting gitu mah. Tapi kan lama-lama dia akan ingat, oh iya ya. Apa sih esensi saya di situ apa? Betul. Untuk apa? Untuk selawat. Berarti saya harus ikut selawatnya. Saya harus ikut syariatnya. Saya harus ikut. Selawat itu untuk Rasulullah, berarti kita harus benar-benar menteladan Rasulullah dengan baik itu kan ya. Jangan sampai cinta kita kepada Rasulullah itu cinta monyet atau cinta gombal saja. Tanpa ada pembuktian. Ya, oke, siap. Bagaimana kalau kita mencintai keturunannya? Boleh. Itu bukan keturunannya, nggak tahu. Karena lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Udah itu aja. Ya, kalau kita nggak tahu ya udah gak usah ikut-ikutan. Gak usah ikut-ikutan. Apalagi nggak bidang nasab kemudian dia bilang, wah nasabnya itu palsu. Lah Anda dari siapa? Gitu. Sharing dulu sebelum kafabil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Nah, Ustaz, ini karena waktu ini sebenarnya kita pengen ngobrol banyak, apalagi ini ada perbedaan banyak ini tentang umat Islam, tapi sebelum ditutup ada closing statement tentang tema malam ini, bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah dengan benar-benar mencintai. Mencintai Rasulullah itu adalah murni dari hati kita. Mencintai Rasulullah itu tidak ada ruginya. Kenapa? Karena beliaulah salah satu-satunya yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia, menjadi khatamun nabiyyin. Yang disampaikan itu selalu benar. Kenapa? Yang disampaikan itu adalah wahyu dari Allah. Maka kita mencintai mutlak kepada Rasulullah pasti masuk surga. Itu aja. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ustaz sudah rawuh memberikan banyak ilmu. Mas Aldi teman. Cukup Mas Anis. Cukup ya. Jadi siap mencintai ya Mas Aldi. Siap. Oke. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar DDI dimanapun Anda berada,
Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, bila banyak salah, banyak gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.